Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya Novia Ariani Mardeni untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Komponen Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut, Citrus Listrik, hasil destilasi uap dan destilasi air, serta uji aktivitas antibakterinya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan antibakteri sintetik yang memiliki efek samping yang cukup serius jika digunakan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan alternatif antibakteri alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas ekspor non migas yang memiliki peluang pasar terbuka lebar. Keberadaannya sangat dibutuhkan di berbagai industri dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini disebabkan oleh kegunaan minyak atsiri yang semakin meningkat dengan beragam jenis wangi-wangian termasuk parfum, kosmetik, obat-obatan, bahan penyedap rasa pada makanan dan minuman. Minyak atsiri atau essential oil merupakan cairan lembut, bersifat aromatik dan mudah menguap pada suhu kamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri bersifat sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, dan antiseptik. Salah satu tanaman yang baik menghasilkan minyak atsiri yang mempunyai kandungan utama terpenoid adalah spesies Citrus listrik, baik pada daun maupun kulit buahnya. Kulit buah jeruk purut mengandung minyak atsiri yang mempunyai efek sebagai antibakteri, antifungi, dan penyegar. Beberapa peneliti telah menguji aktivitas antibakteri jeruk purut terhadap banyak bakteri. Chowdhury et al. 2009 melaporkan bahwa ekstrak metanol buah jeruk purut dan beberapa fraksinya mempunyai aktivitas antibakteri dengan tingkat sedang sampai kuat terhadap beberapa bakteri gram positif dan gram negatif. Dengan mengetahui komponen utama dalam minyak kulit jeruk purut, diharapkan dapat memisahkan masing-masing komponen dan mungkin dapat disintesis menjadi senyawa yang lebih bermanfaat. Minyak atsiri kulit jeruk purut akan diisolasi dengan penyulingan air dan penyulingan uap. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, maka kulit jeruk purut akan lebih luas fungsinya dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan komposisi kimia minyak atsiri kulit jeruk purut yang diperoleh dengan destilasi uap dan destilasi air menggunakan GCMS. Yang kedua, mengevaluasi dan membandingkan aktivitas antibakteri minyak atsiri hasil kedua metode terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Minyak atsiri adalah campuran senyawa volatil yang baik dihasilkan oleh tumbuhan aromatik melalui metabolisme kompleks. Minyak atsiri memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, di antaranya adalah sebagai antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan anti kanker. Minyak atsiri dapat bersumber pada setiap bagian tanaman, yaitu daun, bunga, biji, batang, kulit, dan akar. Daya tarik minyak yang dapat diambil dari sejumlah jenis tanaman adalah aroma yang beragam. Pada dasarnya, minyak atsiri inilah yang memberi bau terhadap bagian tanaman tersebut. Sifatnya karakteristik sehingga membedakan tanaman tersebut dengan tanaman lainnya. Tanaman yang menghasilkan minyak atsiri diantaranya adalah jeruk. Jeruk purut adalah salah satu tanaman yang mudah dan banyak tumbuh di Indonesia. Daunnya mengandung minyak atsiri, steroid triterpenoid, dan tanin. Minyak atsiri kulit buah jeruk purut telah dilaporkan mengandung lebih dari 50% senyawa monoterpenhidrokarbon dengan limonen sebagai komponen utama yang cukup tinggi, yaitu 40,65%. Penyulingan adalah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam atau lebih berdasarkan perbedaan titik didihnya, dan proses ini dilakukan terhadap minyak atsiri yang tidak larut dalam air. Menurut Ketaren 1978, dalam perkembangan minyak atsiri telah dikenal 3 sistem penyulingan, yaitu penyulingan dengan air,
penyulingan dengan uap, dan penyulingan dengan air dan uap. Penyulingan dengan uap adalah sistem di mana bahan dilalui oleh uap air. Pada sistem ini, air sebagai sumber uap air panas terdapat dalam boiler yang letaknya terpisah dari ketel penyuling. Uap yang dihasilkan mempunyai tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara luar. Sistem ini disebut juga penyulingan tidak langsung. Sistem ini baik untuk mengekstrak minyak dari biji-bijian, akar, dan kayu-kayuan yang umumnya mengandung komponen minyak atsiri yang bertitik didih tinggi. Pada sistem penyulingan dengan air, bahan yang akan disuling langsung kontak dengan air mendidih. Bahan tersebut mengapung di atas air atau terendam secara sempurna, tergantung dari bobot jenis dan jumlah bahan yang disuling. Ciri khas sistem ini adalah adanya kontak langsung antara bahan dan air mendidih. Kromatografi gas berfungsi sebagai alat pemisah berbagai komponen campuran dalam sampel, sedangkan spektrometer massa berfungsi untuk mendeteksi masing-masing molekul komponen-komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Analisis GCMS merupakan metode yang cepat dan akurat untuk memisahkan campuran yang rumit, menganalisis cuplika dalam jumlah yang sangat kecil, dan menghasilkan data-data yang berguna mengenai struktur serta identitas senyawa organik. Minyak atsiri mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, anti jamur, insektisida, dan penangkal. Antibakteri merupakan zat yang mengganggu metabolisme bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan juga dapat membunuh bakteri yang sifatnya patogen. Beberapa peneliti telah melaporkan minyak atsiri kulit jeruk purut terbukti menunjukkan efek antibakteri terhadap berbagai bakteri gram negatif dan gram positif. Perumusan hipotesis 1. Dasar pemikiran 1. Metode isolasi minyak atsiri dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Perbedaan karakteristik proses distilasi uap dan distilasi air diduga menghasilkan perbedaan redemen dan komposisi kimia minyak atsiri kulit jeruk purut, khususnya pada kandungan senyawa terpenoid seperti limonena, beta-pinena, dan citronellol yang merupakan komponen utama. Hipotesis 1. Metode destilasi yang berbeda menghasilkan redemen dan komposisi kimia minyak atsiri kulit jeruk purut yang berbeda secara signifikan. Perumusan hipotesis 2. Dasar pemikiran 2. Minyak atsiri diketahui memiliki aktivitas antibakteri karena kandungan senyawa bioaktifnya, terutama golongan terpenoid dan alkohol monoterpen. Komposisi kimia minyak atsiri yang dihasilkan dari dua metode destilasi berbeda diperkirakan berpengaruh terhadap kekuatan aktivitas antibakterinya. Oleh karena itu, uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengetahui efektivitas kedua jenis minyak terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Hipotesis 2. Minyak atsiri kulit jeruk purut hasil destilasi uap dan destilasi air memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan S. aureus dengan perbedaan tingkat daya hambat antar keduanya. Rancangan penelitian. Minyak atsiri kulit jeruk purut diisolasi menggunakan destilasi uap dan destilasi air. Kemudian, hasilnya dianalisis menggunakan GCMS dan dilakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram. Metode penelitian. Perlakuan saat isolasi. Kulit buah jeruk purut yang telah dihaluskan ditimbang 200 gram, kemudian diisolasi menggunakan destilasi uap dan destilasi air. Destilasi berlangsung pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam pada tekanan normal. Fase minyak yang telah dipisahkan dari fase air kemudian ditambahkan natrium sulfat anhidrat untuk mengangkat sisa air. Minyak atsiri dipisahkan dari padatan kemudian ditampung di dalam botol kaca berwarna gelap dan tertutup rapat untuk melindungi dari cahaya. Minyak atsiri yang dihasilkan kemudian diukur warna, aroma, volume, massa, dan redemennya. Perlakuan setelah isolasi. Minyak atsiri hasil destilasi uap dan destilasi air kemudian dianalisis menggunakan GCMS. Kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri minyak atsiri hasil kedua metode dengan menambahkan DMSO dengan konsentrasi 10%.
Kemudian dilakukan dengan metode difusi cakram menggunakan bakteri S. aureus dan E. coli. Hasil penyulingan menunjukkan bahwa rendaman minyak asiri hasil distilasi uap sebesar 0,16%, sedangkan rendaman hasil distilasi air sebesar 1,05%. Nilai ini menunjukkan bahwa metode distilasi air menghasilkan rendaman minyak asiri yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode destilasi uap. Menurut Ketaren 1978, besarnya rendaman minyak asiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya jenis bahan, ukuran partikel bahan, suhu, dan waktu penyulingan, serta metode destilasi yang digunakan. Dalam metode destilasi air, bahan terendam langsung di dalam air mendidih, sehingga seluruh bahan mengalami kontak langsung dengan panas, menyebabkan lebih banyak komponen volatil yang terekstraksi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa rendaman pada destilasi air lebih tinggi. Namun, secara kualitas, minyak hasil destilasi uap memiliki komponen senyawa volatil yang lebih stabil. Pada metode destilasi uap, uap air dialirkan melalui bahan tanpa kontak langsung dengan air mendidih, sehingga panas yang diterima oleh bahan lebih terkontrol, dan degradasi termal terhadap senyawa sensitif panas seperti stronella, limonena, dan beta-pinena dapat diminimalkan. Memiliki kualitas kimia dan aroma yang lebih baik dibandingkan dengan minyak hasil destilasi. Secara fisik, minyak asiri hasil kedua metode memiliki warna kuning jernih dan aroma khas jeruk purut. Meskipun secara visual tampak serupa, intensitas aroma minyak hasil destilasi uap lebih tajam dan segar dibandingkan hasil destilasi air. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kerusakan sebagian komponen volatil akibat kontak langsung dengan air panas pada proses destilasi air, sehingga terjadi kemungkinan hidrolisis dan oksidasi senyawa-senyawa terpenoid seperti limonena dan stronella yang sangat sensitif terhadap panas. Analisis menggunakan GCMS dilakukan untuk mengidentifikasi komponen-komponen kimia utama dalam minyak asiri kulit jeruk purut yang dihasilkan melalui dua metode destilasi, yaitu destilasi uap dan destilasi air. Hasil analisis menunjukkan bahwa minyak asiri kulit jeruk purut hasil kedua metode destilasi mengandung sejumlah senyawa monoterpena dan sesquiterpena yang merupakan komponen utama penyusun minyak asiri. Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi 38 puncak senyawa pada masing-masing metode destilasi. Kedua minyak asiri menunjukkan pola komposisi kimia yang mirip, meskipun dengan perbedaan presentase relatif pada beberapa senyawa kunci. Hal ini menunjukkan bahwa metode destilasi yang digunakan berpengaruh terhadap kestabilan dan jumlah senyawa volatil yang terekstraksi. Berikut ini adalah data kromatogram minyak kulit jeruk purut hasil destilasi uap dan destilasi air. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa senyawa dominan pada kedua metode destilasi adalah limonena, beta-pinena, terpineol 4, dan citronella. Limonena merupakan senyawa monoterpena hidrokarbon dengan aroma jeruk yang kuat dan segar. Konsentrasinya lebih tinggi pada destilasi air, yaitu 42,63% dibandingkan destilasi uap 38,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kontak langsung bahan dengan air mendidih memfasilitasi pelepasan senyawa hidrokarbon non-polar seperti limonena dari jaringan minyak. Senyawa beta-pinena yang juga beraroma sitrus menunjukkan konsentrasi hampir sama pada kedua metode, yaitu 18,75% pada destilasi uap dan 17,85% pada destilasi air. Terpineol 4 yang merupakan senyawa alkohol monoterpena yang memberi aroma lembut dan berperan dalam aktivitas antibakteri lebih tinggi pada destilasi uap dibandingkan pada destilasi air. Hal ini menunjukkan bahwa metode uap lebih mampu mempertahankan kestabilan senyawa yang mudah terdegradasi oleh panas dan air.
Senyawa citronellol dan citronellal memiliki perbedaan kecil pada kedua metode, namun keduanya cenderung lebih stabil pada proses uap. Perbedaan proporsi senyawa ini mengindikasikan bahwa metode destilasi mempengaruhi volatilitas, kestabilan, dan kelarutan senyawa yang dihasilkan. Secara umum, komposisi kimia kedua minyak serupa, namun perbandingan proporsi senyawa kunci berbeda, yang menunjukkan pengaruh metode destilasi terhadap stabilitas dan keseimbangan senyawa volatil. Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan minyak atsiri kulit jeruk purut, hasil destilasi uap dan destilasi air dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus. Metode difusi cakram digunakan untuk mengukur diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram yang mengandung minyak atsiri. Hasil pengukuran daya hambat aktivitas antibakteri dari minyak atsiri kulit jeruk purut hasil destilasi uap memiliki zona hambat sebesar 4,9 mm terhadap E. coli, sedangkan hasil destilasi air menghasilkan zona hambat lebih kecil yaitu 0,8 mm. Sementara itu, kedua jenis minyak tidak menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap S. aureus, yang ditunjukkan dengan tidak adanya zona hambat di sekitar cakram pada seluruh perlakuan. Perbedaan nilai zona hambat tersebut mengindikasikan bahwa metode destilasi berpengaruh terhadap efektivitas antibakteri minyak atsiri. Mengacu pada kriteria pengelompokan zona hambat menurut Davis dan Stokes 1971, diameter zona hambat kurang dari 5 mm termasuk dalam kategori aktivitas antibakteri sangat lemah, sehingga minyak atsiri hasil destilasi uap dapat dikategorikan memiliki aktivitas antibakteri sangat lemah menuju lemah terhadap E. coli, sedangkan minyak atsiri hasil destilasi air menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri yang sangat lemah. Ketidakmampuan kedua jenis minyak dalam menghambat pertumbuhan S. aureus menunjukkan bahwa minyak atsiri kulit jeruk purut tidak efektif terhadap bakteri gram positif pada konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini. Bakteri gram positif seperti S. aureus memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tebal, berkisar antara 20–80 nanometer, serta mengandung komponen teichoic acid dan lipoteichoic acid yang berperan dalam mempertahankan rigiditas dinding sel. Sebaliknya, bakteri gram negatif seperti E. coli memiliki lapisan peptidoglikan yang jauh lebih tipis, hanya sekitar 2–3 nanometer, serta membran luar yang tersusun atas lipid dan protein. Mekanisme inilah yang menyebabkan sensitivitas E. coli terhadap minyak atsiri kulit jeruk purut lebih besar dibandingkan S. aureus. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antibakteri antara minyak atsiri kulit jeruk purut, hasil destilasi uap dan destilasi air. Hal tersebut dibuktikan melalui perbedaan zona hambat terhadap E. coli, di mana minyak hasil destilasi uap menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan minyak hasil destilasi air. Perbedaan tersebut erat kaitannya dengan variasi komposisi kimia yang dihasilkan oleh kedua metode destilasi, serta mekanisme kerja senyawa monoterpena terhadap bakteri gram negatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 1. Metode destilasi terbukti berpengaruh terhadap kandungan serta komposisi kimia minyak atsiri yang dihasilkan. Rendaman minyak atsiri yang diperoleh dari proses destilasi air lebih tinggi dibandingkan destilasi uap. Meskipun demikian, hasil analisis GCMS menunjukkan bahwa komposisi kimia minyak atsiri dari kedua metode tersebut relatif sama, dengan senyawa dominan berupa limonena, beta-penena, terpenol 4, dan citronellol. Perbedaan teknik destilasi menyebabkan variasi pada persentase masing-masing komponen, yang menunjukkan bahwa proses destilasi berperan dalam menentukan stabilitas dan efektivitas ekstraksi senyawa volatil. Yang kedua, minyak atsiri yang diperoleh dari kedua metode destilasi menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap E. coli, tetapi tidak memberikan efek hambat terhadap S. aureus.
Berdasarkan hasil uji difusi cakram, kedua minyak mampu menghambat pertumbuhan E. coli dengan kategori daya hambat sangat lemah hingga lemah, di mana minyak hasil destilasi uap menghasilkan zona hambat yang sedikit lebih besar dibandingkan minyak destilasi air. Perbedaan tingkat aktivitas ini diduga berkaitan dengan variasi konsentrasi senyawa bioaktif, terutama limonena dan terpinol pada masing-masing minyak. Tidak ditemukannya aktivitas terhadap S. aureus mengindikasikan bahwa minyak aspiri lebih efektif terhadap bakteri gram negatif dibandingkan gram positif, disebabkan oleh perbedaan struktur dinding sel yang lebih kompleks dan tebal pada bakteri gram positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.